Halo sahabat Honjesai. Berikut adalah pembahasan lanjut ihwal akar seteru Islam Sunni Syiah pada tayangan sebelumnya. Tragedi Karbala pada Oktober tahun 680 menjadi catatan penting sejarah Islam. Terbunuhnya Husain bin Ali dalam peristiwa itu menjadi titik awal bersatunya penganut Syiah, sekaligus menandai dimulainya perpecahan di tubuh Islam. Konflik antara kelompok Sunni dengan Syiah muncul kemudian di permukaan secara tegas dan terbuka. Alasan politis mulai berimpit dengan alasan ideologi dan religiusitas terhadap identitas kelompok Syiah. Dari Irak, faham Syiah mulai tersebar di kalangan bangsa Persia, yang merasa terikat kekerabatan dengan Ali bin Abi Thalib. Kaum Mawali yang berdarah Persia, bahkan bermufakat menuntut balas kematian Husain bin Ali. Perlawanan dan pemberontakan kaum Syiah terhadap kekuasaan Bani Umayyah pun terjadi beberapa kali. Pemberontakan At-Tawabun terjadi pada masa kepemimpinan Marwan bin Hakam. Ia menjadi puncak gerakan anti-Umayyah para pemuka di Kufah, Irak, yang dipimpin seorang sahabat Nabi bernama Sulaiman bin Surat, dan bergerak secara diam-diam selama Bani Umayyah berkuasa di Irak. Menyusul kematian Khalifah Yazid bin Muawiyah pada November tahun 683, mereka mengusir wali negeri Umayyah, Ibnu Ziyad dari Irak, dan secara terang-terangan menyerukan pembalasan atas kematian Husain. Gerakan pemberontakan berujung pertempuran Ain al-Wardah pada Januari tahun 685 di utara Syam. Pertempuran berlangsung selama 3 hari, dan berakhir dengan tewasnya sebagian besar pasukan Tawabin, termasuk Ibnu Surat. Gerakan anti-Umayyah di Irak tidak kemudian padam, pasca ditumpasnya pemberontakan At-Tawabun. Pada Oktober tahun 685, para pendukung Ali bin Abi Thalib, dipimpin Muhtar Ats-Sakofi, berhasil melengsarkan wali negeri yang ditunjuk Ibnu Az-Zubair, dan menguasai Kufah. Setahun kemudian, mereka berhasil memukul mundur pasukan Umayyah, dalam pertempuran Hazir di bulan Agustus tahun 686. Pemberontakan berakhir menyusul kekalahan pasukan Muhtar Ats-Sakofi dalam pertempuran Harura pada April tahun 687. Muhtar terbunuh saat berusaha menyerang para pengepungnya. Pada tahun 738, di tengah suasana menurunnya simpatik masyarakat terhadap kekhalifahan Bani Umayyah, Zaid bin Ali, salah satu pemuka Alawi dan peletak pondasi dasar mazhab Syiah Zaidiyah, secara diam-diam menggalang bayat untuk melakukan perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Zaid memperoleh dukungan yang sangat besar di Irak, bahkan Abu Hanifah menyatakan dukungannya, dan memberikan bantuan finansial untuk gerakannya. Tidak hanya itu, Abu Hanifah yang sudah menjadi tokoh besar, bahkan mengeluarkan fatwa untuk mendukung perjuangan Zaid. Ketika gerakan Zaid sudah semakin mantap, dan konstelasi sudah meruncing ke arah perjuangan bersenjata, sebagian pendukungnya malah berkhianat kepadanya. Menjelang pertengahan abad 8, gejolak politik memuncak. Dukungan rakyat atas kepemimpinan Bani Umayyah makin melemah. Rakyat banyak menilai merebaknya korupsi, kolusi,
dan nepotisme dalam pemerintahan telah melewati batas. Dukungan rakyat mengalir masif saat Abdullah as-Saffah, yang merupakan keturunan paman Nabi Muhammad, menggaungkan gerakan revolusi untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Gerakan yang juga didukung kelompok Syiah ini, berhasil mengantar dinasti Abbasiyah ke tampuk kekuasaan pada tahun 750, dan menjadikan Abdullah as-Saffah sebagai khalifah pertama. Namun dalam perkembangannya, dengan alasan kelompok Syiah tidak sepenuhnya menerima kepemimpinannya, Abdullah as-Saffah melakukan tindakan represif terhadap kelompok Syiah. Hal mana memicu perlawanan dan pemberontakan. Pemberontakan Muhammad al-Nafs al-Zakiyah di Madinah, dan pemberontakan Ibrahim bin Abdullah di Basrah, pada tahun 762. Pemberontakan Husain bin Ali di Makkah, pada tahun 785. Pemberontakan Yahya bin Abdullah pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid tahun 788. Pemberontakan Idris bin Abdullah, yang berhasil mendirikan pemerintahan Idrisyah, dan berhasil menguasai Maroko dan wilayah Afrika Utara. Pemberontakan Muhammad bin Ja'far al-Sadiq di Makkah. Pemberontakan Ibrahim bin Musa bin Ja'far di Yaman. Semakin kuatnya pengaruh kelompok Syiah Ismailiyah di Yaman, Suriah, Afrika Utara, dan Mesir, ditandai berdirinya dinasti Fatimiyah pada tahun 909, untuk menandingi kekhalifahan Abbasiyah. Said ibn Husain kemudian didapuk menjadi khalifah. Dinasti ini dianggap sebagai satu-satunya dinasti Syiah dalam dunia Islam, yang mampu berdiri dan berdaulat di Afrika Utara, dan bertahan hingga tahun 1171. Di abad pertengahan, muncul dua kekuatan besar Islam, dinasti Utsmani, dan dinasti Safawiyah. Keduanya larut dalam konflik cukup panjang, akibat perselisihan wilayah dan paham keagamaan. Dinasti Utsmani yang menganut paham Sunni, dan dinasti Safawiyah yang berdoktrin Syiah. Konflik keduanya berujung meletusnya Perang Kaldiran pada tahun 1514. Pasukan Safawiyah berhasil dikalahkan pasukan Utsmani. Peperangan berlanjut pada tahun 1554, dan berakhir setelah terjadi perjanjian damai di tahun 1555. Perjanjian Zuhab pada tahun 1639, menghentikan perang kedua pihak. Perjanjian tersebut menetapkan perbatasan yang hampir identik dengan yang dimiliki oleh Irak dan Iran saat ini. Hingga abad ke-18, dua kekuatan besar tersebut saling bermusuhan, sekalipun tidak sampai berujung peperangan kembali. Selama periode konflik itu, kedua dinasti bergantian saling mengalahkan. Keduanya tidak pernah mendapatkan kemenangan secara mutlak. Perang melelahkan dan sia-sia inilah, yang kemudian menggoyahkan sendi perekonomian, dan melemahkan kekuatan militer keduanya. Dinasti Safawiyah mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Shah Abbas II. 7 tahun pasca jatuhnya Isfahan ke tangan Ghilzai Afgan Kandahar, kepemimpinan sempat dikuasai Shah Ahmad II selama 3 tahun, hingga ia digulingkan dinasti Afsariyah di bawah pimpinan Afsan Nader Shah pada tahun 1732.
berkuasa hingga tahun 1750, saat diambil alih Karim Han dari dinasti Zand. Namun pada tahun 1794, dinasti Zand digulingkan juga oleh Aga Mohammed Khan, pemimpin keluarga Qajar. Dinasti Qajar cukup lama bertahan, hampir 2 abad. Lemahnya kepemimpinan Ahmad Shah, dan berlangsungnya Perang Dunia I, di mana wilayah Iran menjadi medan pertempuran, mengakibatkan terpecahnya dinasti Qajar. Hal mana kemudian dimanfaatkan oleh Reza Shah untuk menggulingkan penguasa, dan berhasil. Reza Shah memproklamirkan berdirinya dinasti Pahlavi, dan mengangkat dirinya sebagai raja pertama. Kebijakan westernisasi, merebaknya korupsi dan krisis ekonomi, memicu reaksi ketidakpuasan rakyat. Gelombang protes berlangsung sejak awal tahun 1978, dan mencapai puncaknya menyusul pemogokan dan demonstrasi rakyat yang melumpuhkan negara pada Februari tahun 1979. Gejolak politik yang membuat Reza Shah meninggalkan Iran dan menjalani pengasingan. Pada Februari tahun 1979, Ayatullah Khomeini, penggerak sekaligus pemimpin revolusi, kembali ke Teheran dengan disambut oleh jutaan rakyat Iran. Revolusi yang mengubah Iran dari monarki di bawah Shah Reza Pahlavi, menjadi Republik Islam berkonstitusi teokrasi Syiah, dipimpin Ayatullah Khomeini, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam. Hingga saat ini, Iran menjadi simbol utama eksistensi Islam Syiah, motor bagi gerakan Syiah Isna Asyar, di mana sistem politik Syiah diimplementasikan melalui konsep wilayat al-faqih. Konflik Sunni, Syiah, tidak pernah berhenti hingga saat ini, terutama di kawasan Timur Tengah. Kebanyakan konflik politik yang saat ini berkecamuk di dunia Islam, berlatar belakang agama, dan sebagian besar menunjukkan konflik yang sudah ada sejak dulu, antara Sunni dan Syiah. Pertengkaran teologi Sunni Syiah menjadi efek domino dari konflik tersebut, menyeret umat ke dalam irisan kepentingan politik. Ia menjadi pemicu untuk meledakkan emosi dan membakar permusuhan umat. Selain itu, pusaran konflik yang secara geopolitik merupakan wilayah strategis penghubung 3 benua Asia, Afrika, dan Eropa, mengundang keterlibatan Amerika Serikat, Rusia, dan negara besar lain di dalamnya. Hal mana turut melanggengkan konflik makin tidak berkesudahan. Data World Population Review tahun 2021 menunjukkan, jumlah Muslim di seluruh dunia mencapai 1,9 miliar jiwa. 24% dari total penduduk dunia. Dari 1,9 miliar umat Muslim tersebut, 74% merupakan Islam Sunni, 20% Islam Syiah. Dengan berjalannya waktu, jumlah kedua pihak yang berseteru akan terus meningkat. Permasalahan akan makin melebar. Penyelesaian pun akan semakin tidak mudah. Namun, tidak ada perkara yang tidak mungkin terselesaikan. Semua pihak mesti mengedepankan unsur-unsur persamaan dan memperkecil unsur perbedaan. Selalu mengutamakan dialog dalam penyelesaian. Dan segera lakukan, jangan ditunda. Semoga. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.